Walaupun kita mencari ke sana ke sini tidak akan pernah ketemu. Karena yang kita temui itu sebenarnya yang ngaku. Dia hanya mengaku sebagai Satrio Piningit. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Berbicara tentang fenomena sosok Satrio Piningit Ratu Adil memang tidak ada habisnya. Setiap hari diterawang, diprediksi, dibahas kemunculannya, kesaktiannya, kekuatannya, kehebatannya. Padahal sosok ini tidak ada yang pernah mengetahui, karena ini adalah rahasia alam. Walaupun kita mencari ke sana ke sini tidak akan pernah ketemu. Karena yang kita temui itu sebenarnya yang ngaku. Dia hanya mengaku sebagai Satrio Piningit. Tidak akan ada yang mampu menerawang Satrio Piningit. Orang sesakti apapun, tirakatnya sampai kayak apapun tidak akan bisa. Karena Satrio Piningit itu sendiri adalah seluruh anak cucu bumi Nusantara yang mau kembali ke jati dirinya. Dialah Satrio Piningit. Bukan hanya satu, ribuan, jutaan. Siapa yang akan mampu menerawangnya? Dan di saat ini benar-benar bangkit bersatu, Nusantara pasti makmur. Nusantara pasti kembali ke ajaran leluhur. Dan seluruh masyarakat Nusantara pasti mampu memilih sosok pemimpin yang benar-benar memberi keadilan atau Ratu Adil. Di saat yang memilih itu sendiri sudah tahu jati dirinya, sudah paham dengan leluhurnya dan ajarannya. Pasti. Tetapi kalau masih mengikuti golongan Ratu Adil itu tidak akan pernah muncul. Karena sebuah golongan pasti mementingkan golongannya sendiri. Menguntungkan golongannya sendiri. Tidak akan pernah memikirkan golongan yang lainnya. Adanya hanyalah saling menyalahkan, saling unggul-unggulan. Nah, sosok Satrio Piningit yang sudah kembali ke jati diri pasti akan berpegang dengan ajaran Trisulaweda. Memiliki keyakinan, memiliki kejujuran, dan rasa kasih sayang, ataupun welas asih. Kita tinggal mencarinya itu kembali kepada diri masing-masing. Apakah kita sudah memperjuangkan Ibu Pertiwi ini? Kalau yang ngaku banyak,
seakan-akan bisa membawa seluruh umat manusia, seakan-akan akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia, seakan-akan dirinya keturunan dari para dewa, para raja, tetapi hanya di kata-kata. Bukti nyatanya tidak ada. Hanya pengen cari anggota agar bisa memakmurkan hidupnya. Kebanyakan. Tetapi sosok jiwa Satrio Piningit yang sebenarnya, dialah yang memikirkan kemakmuran orang banyak. Yang tidak malu mengakui sebagai anak cucu Nusantara. Yang tidak malu menggunakan adat tradisi Nusantara, yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran leluhur Nusantara yang asli, bukan ajaran pendatang. Dialah sosok Satrio Piningit yang sebenarnya, karena Satrio Piningit adalah gelar untuk para kesatria yang sudah keluar dari pingitan, dari belenggu yang membuat dirinya kehilangan jati diri dan rasa ketakutan dalam hidupnya. Itulah Satrio Piningit. Di saat seorang pemimpin tidak memiliki belenggu dalam hidupnya, rasa ketakutan dengan golongan ataupun apa yang mengangkatnya, yang bisa kembali ke jati dirinya, pasti dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang memiliki hati nurani. Pemimpin yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Karena kesadaran dirinya akan hidupnya, akan penciptaannya, dan amanah dari orang-orang yang memilihnya. Tetapi kalau masih dalam keadaan yang kebingungan, yang memilih pun ikut-ikutan, tidak memiliki pendirian, kita jangan berharap banyak tentang hadirnya Ratu Adil. Karena Ratu Adil akan muncul setelah Satrio Piningit itu kembali. Di saat anak cucu Nusantara belum kembali ke jati dirinya, maka Ratu Adil pun tidak akan pernah muncul. Karena keduanya saling berkaitan, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak akan ada yang mampu menerawang sosoknya, menerawang sikapnya, apalagi menerawang tanda-tanda pada tubuhnya. Bukan satu, ribuan. Terima kasih dari saya. Salam cerdas.